Baik, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di tangannya segala yang ada di langit dan bumi. Bahkan sebuah karunia hingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi nikmat sehat serta nikmat dakwah sehingga kita mampu menjalankan tugas sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Salat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, ialah Nabi Muhammad SAW, yang sang panutan kita yang tiada dua, sosok yang ucap dan lakunya menjadi sunnah. Karena perjuangannya kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam seperti saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya dan berkumpul di jannahnya, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik. Mengawali untuk menyambut bulan suci Ramadan, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Tengah mengajak seluruh teman-teman peserta seluruh peserta Tahib Ramadan bertemakan gembira menyambut Ramadan bersama Al-Quran. Ya, bertemakan nikmatnya Al-Quran di bulan Ramadan yang spesial bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Ulil Absor, MPD. Baik, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk menambah keberkahan acara Tahrib Ramadan kita pada hari ini, kepada akhina Muhammad Fajar Gumilang diperkenankan untuk membacakan tilawah. Anda persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Jazakallah khairan kasir pada akhina Muhammad Fajar Gumilang yang telah membacakan tilawah. Semoga kita semuanya mendapat keberkahannya. Baik, langsung saja untuk materi Ustadz Kiai Haji Abdul Ahmad Ulil Absor
MPD untuk menyampaikan materi tentang nikmatnya Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin pada Ustadz, Anda persilakan Ustadz, sekaligus perkenalan. Baik. Jazakumullah khairan. Jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Wa qala aydan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ayyu rabbin mana'tuhu an-nahara bisyahawati wat-ta'ami wasyarab fashaffi'ni fihi. Wa qala al-Qur'an ayyu rabbin mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi fayashfa'an. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan ini dan berjumpa lagi di majelis yang sama dengan tahun kemarin bulan suci Ramadan, ya. Teman-teman dari kami Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditambah kebaikan-kebaikan untuk kita, ditambah rahmat untuk kita, ditambah taufik dan ridhonya untuk kita, sehingga kita dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah, terkhususnya dengan ibadah kita melalui qiraatul Quran. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyabdakan kepada kita bahwasanya Ramadan, puasa dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Dan kedua-duanya nanti akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan berpuasa dan memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini betul-betul kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum Ana memperkenalkan diri, mungkin angkatan baru ya. Kalau angkatan tahun kemarin mungkin sudah banyak yang kenal. Ana ingin menyapa teman-teman ya, sahabat-sahabat perjuangan di kami, ya, sahabat-sahabat perjuangan di kami Kalimantan Tengah. Semangat terus, berjuang terus. Antum adalah ujung tombak perjuangan kaum muslimin. Ini pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ya, yang masya Allah ya. Kalau pemuda-pemuda zaman sekarang sibuk dengan rebahannya, sibuk dengan bucinnya, budak-budak cintanya. Kalau ini enggak, ini sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan berjuang dengan Al-Qur'annya, sibuk dengan berjuang dengan memegang panji-panji kebaikan, panji-panji Islam. Setelah Ana menyapa teman-teman dari kami, tak lupa juga Ana menyapa ini teman-teman ya, teman-teman kami ya. Ini ada
bunda-bunda kita di Depok, ya, bunda-bunda kita di Jakarta. Nah, ini jadi pemuda-pemudi semua ya, masih muda-muda semua ya, insya Allah semangatnya dapat semua, insya Allah. Ada Bunda Arini, ini teman-teman dari Depok ya. Ada Bunda Arini, ahlan wasalan Bunda Arini ya, insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Ahlan bik Ustaz. Insya Allah. Sehat ya. Ya, insya Allah sehat. Ada Alhamdulillah. juga Bunda, siapa lagi ini? Bunda Era, insya Allah hadir ya Bunda Era. Ada. Insya Allah. Bunda Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian banyak lagi bunda-bunda yang lain, insya Allah hadir ya. Mohon maaf tidak. Oh ya, insya Allah. Kemudian ada teman-teman dari Itqan Quran Center dari Rahmani ya. Alhamdulillah insya Allah hadir bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menjadi penyemangat kita ya menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah. Jadi yang hadir bukan dari Kalimantan saja ya, tapi dari Jakarta, dari kota Depok, kemudian dari kota Bogor, insya Allah hadir semua, insya Allah. Ya, biar tambah ramai, insya Allah. Baik, Ahmad Ulil Absar itu nama yang diberikan oleh ayahanda saya, ya, yang lahir di Lampung, kemudian sampai sekarang insya Allah aktif untuk mendakwahkan Al-Quran dan terus berjuang untuk Al-Quran, berjuang bersama insan-insan Al-Quran, dan insya Allah mohon doanya dari teman-teman sekalian ya untuk terus istiqomah. Apa Ustaz ke mute? Ustaz, mic-nya tertutup. Baik. Sampai di mana tadi terakhir? Apakah sudah terdengar suara Ana? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Jadi menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Hufat Lampung, kemudian menyelesaikan S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Roya, kemudian menyelesaikan S2-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta, dan sampai sekarang kita terus aktif untuk membumikan Al-Quran, insyaallah. Baik, itu sedikit selayang pandang tentang insya Allah kita lanjut ke pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bergembira menyambut bulan suci Ramadan dan menikmati Ramadan dengan Al-Quran ya, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dinamakan bulan Ramadan. Ramadan sendiri banyak ulama menafsirkannya dan memberikan makna pada pada kalimat Ramadan itu sendiri. Tapi yang paling masyhur ada dua kalimat dari makna Ramadan itu. Yang pertama adalah Ramadan dimaknai dengan maidanul mutasabiq lil khair, yaitu lapangan medan untuk berjuang dalam menggapai kebaikan, dalam memperbanyak kebaikan. Jadi memang bulan adalah bulan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua artinya panas. Artinya apa? Panas yang luar biasa. Yang mana panas ini mampu melelehkan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Itu dua makna dari Ramadan.
kekhasannya dari Ramadan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sunnahnya bahwasanya di bulan Ramadan ini, ya, Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan ridhanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya dalam sunnahnya, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW turun langsung di sepertiga malam di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi kekhususan dari Al-Quran adalah di dalamnya terdapat malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Setiap kalian ingin menghadapi kebaikan, khususnya bulan suci Ramadan ini, maka sambutlah dengan bahagia. Ini poinnya. Menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan sukaria, dengan senang, dengan gembira, dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka, itu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW dan bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil. Selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bahwa kita dianjurkan apa itu makna Ramadan, kemudian apa isinya di bulan suci Ramadan, dan kita dianjurkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan gembira, dengan riang, maka mari kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ayat-ayat tentang Ramadan ini dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, kemudian ayat di bawahnya ayyaman ma'dudat, kemudian di bawahnya ayat tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kemudian di bawahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kemudian di bawahnya uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Jadi kalau berbicara tentang ayat-ayat Ramadan, maka di dalamnya akan ada beberapa poin penting. Yang pertama, Ramadan adalah bulan puasa, bulan yang mana di dalamnya diwajibkan puasa. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan doa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Jadi setelah diwajibkannya puasa, syahrul Ramadan, syahrul siyam, dilanjutkan dengan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kemudian ayat selanjutnya dilanjutkan dengan syahrul Ramadan, syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Insya Allah malam ini kita akan bahas tentang bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan bulan Ramadan, bulan doa. Nah, ini kita dari sana baru kita bisa mengerucut bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakannya kenikmatan, khususnya dengan kita memaksimalkannya dengan Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para salafus soleh sering menceritakan tentang bagaimana para salafus soleh itu, orang-orang terdahulu, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in menyambut bulan suci Ramadan. Dan para salafus soleh juga banyak bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW dengan bulan suci Ramadan memaksimalkannya dengan Al-Quran, bagaimana para sahabat di bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, bagaimana para tabi'in menyambut bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, bagaimana tabi'in menyambut bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Jadi kita awali dengan cerita para salafus soleh ketika memasuki bulan suci Ramadan, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Baru nanti kita berbicara bagaimana menikmati Al-Quran itu dengan Al-Quran, menikmati Ramadan itu dengan Al-Quran. Yuk kita mulai membaca cerita dari salah satu kitab. Jadi malam ini kita mentelaah satu kitab ya. Nah, pengarangnya adalah Syekh Fuad Ibnu Yusuf.
yang terkenal dengan Abu Sa'id dalam kitabnya Ahwalus Salafus Saleh. Fuad Ibnu Yusuf Abu Sa'id dalam kitabnya yang berjudul Ahwalus Salafus Saleh fi Ramadan. Keadaan salafus soleh dulu, orang-orang soleh dulu, ya, mulai dari zamannya Rasulullah, kemudian zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'in, memaksimalkan Ramadan, menikmati Ramadan itu dengan Al-Quran. Ya, menikmati Ramadan itu dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, wan nasu yakhtalifuna fi syahri Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, beliau mengatakan bahwa manusia itu berbeda-beda ketika menjumpai bulan suci Ramadan. Faminhumul muktsir wal mukhlis fi ta'at wa minhumul muqil fi ibadatillahi azza wa jalla. Sebagian manusia memaksimalkan atau menjumpai Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah. Sebagian manusia menjumpai Ramadan itu dengan ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul muqil fi ibadatillah, dan ada sebagian manusia yang memang mereka ketika masuk bulan suci Ramadan itu bukannya beribadah tapi justru bermaksiat. Atau mereka ibadah tapi ibadahnya sangat terbatas sekali, sedikit sekali. Dan beliau mengatakan wa minan nasi man la yakhtalifu Ramadan indahu min ghairi Ramadan. Dan ada juga sebagian manusia antara bulan suci Ramadan dan dengan bulan-bulan yang lain itu sama saja. Ibadahnya ya standar-standar saja, biasa-biasa saja. Ada juga yang lebih menakutkan lagi, yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sama saja. Sama saja apa? Sama saja banyak maksiat. Na'udzubillah min dzalik, subhana'udzubillahi min dzalik. Lis-salafus shalih ahwalu wa aqwalu fi Ramadan, tapi berbeda dengan as-salafus shalih. Berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW dulu, berbeda dengan orang sahabat-sahabat terdahulu, berbeda dengan soleh-soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Alladzina 'ashu fil quruni tsalatsa al-mufaddalah, terkhusus orang-orang yang hidup di abad ketiga. Abad ketiga al-mufaddalah, abad ketiga yang sangat Allah muliakan. Siapa mereka yang hidup di abad ketiga itu? Tabi'in, tabi'in. Kemudian mereka mengikuti para sahabat dan mengikuti caranya Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan. Yuk kita lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu ya ketika menjumpai Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Wahumul masyhuru bil Qur'an. Dan mereka itu masyhur dengan Al-Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu, ya sahabat-sahabat terdahulu, tabi'in terdahulu, kalau sudah berbicara Ramadan, mereka berbicara Al-Quran. Kalau sudah berbicara Ramadan itu artinya Al-Quran. Artinya apa? Artinya bulan untuk memaksimalkan dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillah. Kita lihat fasalafu lahum ahwalu fi Ramadan ghaira ahwalihim fi ghairi Ramadan minasyuhur. Orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh terdahulu, ya, ketika menjumpai Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka meningkat ibadahnya berbeda dengan bulan-bulan dari selain bulan-bulan Ramadan. Faminhumul Imam Malik ibnu Anas. Oke, ini mulai dicatat. Yang pertama siapa? Contoh yang pertama. Salah satu seorang salafus soleh. Contoh pertama. Yaitu Imam Malik bin Anas. Salah satu imam dari imam mazhab yang 4. Apa yang beliau lakukan ketika masuk bulan suci Ramadan? Alladzi la tanqati'u durusahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqifuha fi Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Imam Malik, lihat Imam Malik. Salah satu imam dari imam yang 4, imam mazhab. Imam Malik bin Anas.
Apa yang beliau lakukan ketika masuk bulan suci Ramadan? Beliau menutup seluruh majelis hadis beliau. Kenal dengan ulama hadis. Beliau adalah pengarang kitab Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i, dan orang yang sangat agung dengan keilmuannya. Saking agungnya beliau dengan ilmu beliau, itu khalifah di zaman itu takut dengan beliau. Gubernur-gubernur di zaman itu takut dengan beliau. Bukan takut karena Imam Maliknya, tapi takut dengan ilmunya Imam Malik itu. Dan ketika Imam Malik sudah membuka majelis hadis, seluruh kaum muslimin itu datang berbondong-bondong untuk mengikuti majelisnya Imam Malik. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, majelis hadisnya itu tidak pernah terpotong, setiap harinya selalu ada majelis hadis itu. Tapi ketika bulan suci Ramadan datang, beliau tutup majelis hadisnya. Lalu apa yang beliau lakukan? Li'annahu yanshaghilu bi syahril Qur'an. Karena beliau menyibukkan bulan suci Ramadannya itu dengan Al-Qur'an. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekelas Imam Malik yang ilmunya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ya, itu ditutup majelisnya dan beliau ganti dengan membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Itu Imam Malik. Yang pertama, salafus soleh yang pertama Imam Malik. Bagaimana beliau menjumpai Ramadan? Beliau tutup majelis hadis beliau dan beliau berusaha untuk berkhulwat kepada Allah, ya, untuk betul-betul dekat kepada Allah melalui Al-Qur'an. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, ulama yang sangat terkenal, Sufyan Ats-Tsauri. Idza dakhala Ramadan taraka jami'ul ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau datang bulan suci Ramadan, beliau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah yang ibadah sunnah itu banyak menghabiskan waktu. Contoh seperti apa? Contoh seperti majelis ilmu. Beliau tinggalkan majelis ilmunya, beliau ganti dengan qiraatil Qur'an. Wah, itu dahsyat sekali ya, radikal sekali beliau ya dengan Ramadan ya. Bahaya ini bahasa radikal ini di zaman sekarang ya. Maksudnya radikal itu memang keras sekali beliau mengisi dengan Al-Qur'an itu ya. Mengisi Ramadan dengan Al-Qur'an itu. Beliau tinggalkan majelis yang lain. Beliau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lain, beliau ganti dengan qiraatil Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Itu sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu hidupnya ya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hidup beliau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau gunakan untuk mengisi majelis ilmu beliau. Yang ketiga, beliau gunakan untuk menulis buku atau kitab. Itulah terkenalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu 3 hidupnya ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengisi majelis ilmu, dan yang terakhir untuk menulis kitab. Sampai sekarang banyak kitab-kitab beliau sampai sekarang. Masya Allah ya, Masya Allah. Itu yang pertama Imam Malik, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga, wa kana Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari sahibus sahih, Imam Bukhari. Nah, kita sering dengar ya, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Kalau sudah rawahul Bukhari, hadisnya jelas sahih. Apa yang beliau lakukan ketika masuk bulan suci Ramadan? Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lihat. Yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yaumi khatmah. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Bukhari itu kalau masuk bulan suci Ramadan, setiap siang harinya menghatamkan Al-Qur'an. Jadi hari pertama bulan suci Ramadan, siang harinya langsung hatam Al-Qur'an. Wa yaumah. Nah, siang harinya dari mulai sholat tahajud, subuh, kemudian sampai berbuka puasa, beliau menghatamkan sekali hatam.
Kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib beliau sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih. Habis sholat tarawih beliau membaca Al-Quran lagi. Setiap 3 malam khatam. Setiap 3 malam khatam. Setiap 3 malam khatam. Itu Imam Sufyan itu Imam Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu fama huwa ahwaluna, bagaimana dengan kita? Nah, kita ini perlu juga untuk memuhasabah diri supaya kita bisa menikmati Ramadan ini dengan baik, supaya kita bisa maksimal. Mohon izin yang usianya sekarang sudah 20 tahun, berarti sudah 20 kali kita menjumpai Ramadan. Yang kita sudah usia 25 tahun, berarti sudah 25 kali kita menjumpai Ramadan. Yang sudah usia 40, 50, 60, seterusnya, sebanyak itu usia kita, sebanyak itu juga Ramadan yang kita jumpai. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak Ramadan yang kita jumpai, mana yang kita sudah maksimal sekali dengan Ramadan itu? Khususnya kita maksimal Ramadan itu dengan Al-Quran. Itu pertanyaannya. Kalau misalnya 20 tahun, akil balighnya dia usia 11, maka dia 10 tahun atau 9 tahun dia menjumpai Ramadan, yang mana Ramadan itu baru dihitung. Karena dipotong dengan masa sebelum akil balik. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang sudah maksimal dari Ramadan yang kita jumpai? Lihat salafus saleh, lihat ulama-ulama terdahulu. Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri. Belum selesai. Masih ada lagi cerita-cerita salafus saleh yang lain. Kita lanjut. Wa kana Sa'id ibnu Jabir yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Sa'id bin Jubair ya menghatamkan Al-Quran itu setiap 2 hari. Setiap 2 hari. Ya Allah, beginilah ya salafus saleh ya menjumpai Ramadan, memaksimalkan diri mereka dengan Al-Quran. Setiap 2 hari hatam, 2 hari hatam, 2 hari hatam. Kalau 30 hari berarti berapa kali hatam itu? 15 kali? 15 kali 15 kali hatam. Masya Allah. Wa kana Zabidul Yami. Nah, Imam Zabid al-Yami. Idza hadara Ramadan ahdara al-mushafa wa jama'a ilaihi ashabahu. Beliau ketika datang bulan suci Ramadan mengambil mushafnya dan mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Zabid al-Yami. Selanjutnya, wa kana al-Walid ibnu Abdul Malik yakhtimu fi kulli 3 wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Imam Al-Walid ibnu Abdul Malik menghatamkan setiap 3 hari hatam. 3 hari hatam. 3 hari hatam. Berarti sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Masih lanjut, kita lihat Qatadah. Imam Ibnu Qatadah. Yaftimul Quran fi 7 atau fi kulli 7 layali yaqra'ul Quran marrah. Imam Qatadah ini keseharian beliau di luar bulan suci Ramadan, beliau memiliki kebiasaan 7 hari hatam, 7 hari hatam, 7 hari hatam, 7 hari hatam. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Tapi kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau meningkatkan ibadahnya, meningkatkan baca Al-Qur'annya. Apa yang beliau lakukan? Kalau datang bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan setiap 3 hari hatam Al-Qur'an, setiap 3 hari hatam Al-Qur'an, setiap 3 hari hatam Al-Qur'an. Fa idza jaa al-ashra al-awakhir khatama kulla lailatin. Ya Allah ya Rabbi ya Fatah ya Razak. Tapi kalau datang 10 hari yang terakhir, beliau menghatamkan sehari sekali, sehari sekali, sehari sekali. Ini Imam Qatadah. Imam Qatadah itu di luar Ramadan seminggu hatam, seminggu hatam. Kalau sudah datang bulan suci Ramadan, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Tapi kalau sudah datang 10 hari terakhir Ramadan, beliau tingkatkan lagi sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam. Allahu Akbar. Walillah. Wa qala Rabi' ibnu Sulaiman, tilmidhu Syafi'i rahimahullah. Imam Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i.
Beliau menceritakan tentang Imam Syafi'i. Wa kana Syafi'iyyun yaftimul Qur'an fi syahr Ramadan 60 khatmah. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika masuk bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau memaksimalkan Ramadan dengan Al-Qur'an. Apa yang beliau lakukan? Dengan Al-Quran, beliau menghatamkan Al-Quran itu selama bulan suci Ramadan 60 kali. 60 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Fa aina nahnu min haula'i ya ibadallah? Pertanyaannya adalah di mana kita dengan mereka? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Dzal Jalali wal Ikram wa Azim Sultan. Beliau ini adalah salafus salih, orang-orang salih, orang-orang yang mewarisi ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mewarisi ilmu dari para sahabat, orang-orang yang betul-betul paham akan agama. Apa yang mereka lakukan ketika memasuki bulan suci Ramadan? Mereka memaksimalkan bulan suci Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Itu panutan kita, itu qudwah kita, itu uswah kita. Orang-orang soleh terdahulu. Allahu Akbar walillahil. Pertanyaannya, di mana kita? Sudah solehkah kita? Sudah solehahkah kita? Sudah hebatkah kita amalnya seperti ulama-ulama terdahulu? Pertanyaannya, bagaimana dengan Ramadan kita? Bagaimana interaksi kita dengan Ramadan? Nah, untuk mendapatkan kenikmatan Ramadan dengan Al-Quran ini, perlu kita mengambil pelajaran dari salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana mereka sangat memahami bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Dan itu selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Yang terdapat di dalamnya itu petunjuk dan penjelasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Ustaz, itu salafus soleh, Ustaz. Itu para sahabat, itu para tabi'in. Itu para tabi'in. Coba Ustaz, yang lebih atas lagi, Ustaz. Siapa yang lebih atas lagi? Kita lihat Rasulullah SAW, Ustaz. Bagaimana Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, dan bagaimana Rasulullah SAW memaksimalkan bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quran. Kami ingin tahu, Ustaz. Oke, coba kita lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Ibnu Abbas dan Abbasnya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasu bil khair." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia, sebijak-bijaksana manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan apabila datang bulan suci Ramadan, bertambah kelembutannya Rasulullah. Bertambah kebijaksanaannya Rasulullah. Bertambah kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada sesama. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan suci Ramadan. Oh, tidak hanya itu, karena ada satu peristiwa yang dahsyat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jumpai di bulan suci Ramadan. Peristiwa apa itu, Ustaz? Hadis selanjutnya adalah, Inna Jibril alaihi salatu wassalam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansadikhu.
peristiwa yang dahsyat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi di bulan suci Ramadan yang menjadikan kebijaksanaan kasih sayang beliau itu bertambah adalah datangnya malaikat Jibril di setiap malam bulan suci Ramadan itu sampai bulan Ramadan. Ada nabi-nabi yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul-rasul yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakannya, Ustaz? Yang membedakannya adalah setiap malam bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh makhluk yang sangat mulia, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pimpinannya malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang paling agung, komandannya seluruh para malaikat. Yang mana dalam riwayat dikatakan satu sayapnya malaikat Jibril itu menutupi langit dan bumi. Dan ketika malam bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Dan itu full selama malam bulan Ramadan. Ustaz, pertanyaannya, ngapain malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW? Ini jawabannya. Fayu'radu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW diberi kesempatan untuk membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau bahasa kita sekarang, tadarusan. Apa? Tadarusan. Murajaah, talaqi, membaca Al-Quran. Dalam itu, ketika masuk bulan suci Ramadan, bertambah kebaikan beliau. Bertambah bijaksana beliau. Kenapa? Karena masuk bulan mana peristiwa itu membuat hatinya Rasulullah SAW lebih bagus, lebih baik. Membuat pikiran Rasulullah SAW lebih tenang. Apa? Beliau membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Allahu Akbar walillahil hamd. Fa'idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ketika di siang harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia sebijaksana mungkin, selembut mungkin. Dan perumpamaan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti rihul mursalah, seperti angin sepoi-sepoi. Lihat ya, angin sepoi-sepoi itu lembut nggak tuh angin sepoi-sepoi? Tidak hanya lembut, tapi membawa kesegaran. Begitulah malaikat Jibril, siang harinya kebijaksanaan beliau bertambah. Rihul mursalah, muttafaqun alaih. Begitu ya, Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah salafus soleh menikmati Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah salafus soleh betul-betul memaksimalkan bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quran. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya saat menikmati bulan Ramadan itu dengan Al-Quran? Perbanyak membaca Al-Quran itu di malam hari pada bulan suci Ramadan. Terkhusus di sepertiga malam. Itu rahasianya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba sama-sama kita bayangkan. Kita semua masuk bulan suci Ramadan, ya. Kemudian kita sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kita istirahat. Kemudian kita bangun di seperquran lagi. Bayangkan kita itu sedang tadarus di hadapannya Rasulullah SAW.
Bayangkan kita itu sedang tadarus di hadapannya Jibril alaihi salatu wassalam. Dan disitulah letak kenikmatannya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar walillahil hamd. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah Imam Malik di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah Sufyan Ats-Tsauri di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah Imam Bukhari di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah Imam Syafi'i di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan di sini ada sedikit penjelasan. Ustadz, Ana pernah mendengar Ustadz, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada pertanyaan seperti itu. Betul, hadis itu sangat betul dan itu sahih, muttafaqun alaih. Lalu bagaimana Imam Syafi'i sehari hatam? Imam Bukhari sehari hatam. Imam Malik ditutup semua majelisnya. Imam Qatadah 2 hari hatam. Itu gimana, Ustaz? Bertentangan. Katakan bahwasanya kalau di bulan suci Ramadan diperbolehkan 1 hari hatam atau 2 hari hatam. Tapi kalau di bulan suci Ramadan itu tidak diperbolehkan. Karena ini pengkhususan untuk bulan suci, bulan lillahil hamd, Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, Ustadz Hadi Nur Rafiq, durasinya berapa lama nih kita, Ustadz? Masih setengah jam lagi, Ustaz. Oh, masih setengah jam lagi. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya orang-orang soleh terdahulu memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Begitulah orang-orang soleh terdahulu menikmati Ramadan dengan Al-Quran. Maka para ulama sering mengatakan, gampang sekali untuk bisa mendapatkan Ramadan yang sempurna, cukup hidupmu di bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Yang bulan Ramadan kemarin hatamnya dalam bulan suci Ramadan itu baru sekali, sekarang tingkatkan menjadi 2 kali. Yang bulan Ramadan kemarin hatamnya baru 2 kali, Ramadan ini tingkatkan menjadi 3 kali. Yang bulan Ramadan kemarin hatamnya baru 3 kali, tapi Ustadz tetap menyarankan yang paling afdol itu adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan apa? Dengan tadabbur. Loh, bagaimana dengan Imam Malik tadi? Bagaimana dengan Imam Syafi'i tadi? Loh, yang mengarang tafsir itu beliau-beliau. Yang mengarang buku-buku fikih, kitab-kitab fikih beliau memang seketika membaca sudah langsung diikuti dengan tadabbur. Kalau kita ada di sini pengarang tafsir, siapa misalnya Ustadz Hadi Nur Rafiq, pengarang tafsir Ar-Rafiq misalnya kan, atau apa di sini pengarang kitab hadis misalnya Ustadz Ikram Taqiyur Rahman misalnya, atau Ukhti Siti Nur Anisa mengarang kitab tentang usul fiqh seperti Imam Syafi'i. Lalu bagaimana Ustadz? Tidak juga itu menjadi dalih bagi kita. Udah saat ana sehari bacanya 1 halaman aja. Yang penting dengan tadabbur ya. Enggak juga. Baca dengan keadaan yang baik. Baca dalam keadaan berwudu. Baca dengan adab-adabnya. Baca dengan akhlaknya yang baik. Suci. Ya. Baca dengan tahsinnya yang baik. Dengan fasih. Ya. Ha dibaca ha dibaca ha, hamzah dibaca hamzah. Jangan terburu-buru. Banyak teman-teman kita yang membaca Al-Quran itu, Masya Allah. Ya, kalau kayak Imam Syafi'i memang orang-orang soleh, tapi kita perlu mengambil pelajaran dari sana. Perlu melihat bagaimana semangatnya beliau dengan Al-Quran. Sudah soleh seperti itu, sudah alim seperti itu, tapi masih sangat haus dengan Ramadan. Ya. Mereka membaca karena memang dari kecil hafal, memang tafsirnya tahu, ya hadisnya tahu. Nah, banyak dari antara kita karena dapat target berapa? Ramadan harus hatam 10 kali, bacanya nggak jelas. Minta sa'alun anina ma'ilazim, aladzim fi mukhtalif, kalau saya namun, nah, nggak jelas. Tenang saja bacanya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ya, baca dengan tenang, dengan penghayatan, dengan khusyuk. Bayangkan ketika membaca Al-Quran itu, bayangkan kita itu berada dalam kisahnya di dalam Al-Quran. Gimana saat anak mau membayangkan, paham aja enggak? Nah, itu perlunya tadabbur. Dibaca Al-Qurannya, dibaca terjemahnya. Ada kisah tentang Nabi Musa. Nah, ini para pemuda-pemuda nih ya, kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu sekali pukul langsung mati. Oh, bayangkan antum saat itu menyaksikan Nabi Musa memukul orang itu sampai mati. Masya Allah. Bayangkan ketika bagaimana ibundanya Nabi Musa. Ini cerita ibundanya Nabi Musa ya, menghanyutkan Nabi Musa. Menghanyutkan darah daging itu di Sungai Nil. Bayangkan antum yang akhwat-akhwat ini sebagai seorang ibu ya. Misalnya nanti atau calon ibu, coba antum bayangkan menghanyutkan anaknya di Kali Ciliwung. Jangan ya. Jangan ya. Bagaimana cerita-cerita dalam bagaimana Nabi Yusuf ya, bagaimana Nabi Ismail, bagaimana ya itu cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Baik. Jadi intinya adalah untuk kita mendapatkan kenikmatan bulan suci Ramadan, maka kita maksimalkan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana salafus saleh memaksimalkan bulan suci Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Untuk kita menikmati bulan suci Ramadan melalui Al-Quran itu, bagaimana caranya? Perbanyaklah tilawah di sepertiga malam. Perbanyaklah tilawah di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam, Ustadz? Antum belum sempat main Facebook, antum belum sempat main Instagram, antum belum sempat main YouTube. Kenapa? HP-nya masih dicas, kuotanya nggak ada, Ustadz. Ya, di sepertiga malam belum banyak gangguan. Dan disitulah para malaikat, khususnya nanti di 10 malam terakhir, Masya Allah. Di 10 malam terakhir adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata para ulama, 3 maknanya Lailatul Qadar itu. Malam ketetapan, ditetapkannya 11 bulan kebaikan untuk kita, siapa-siapa saja yang meminta hajat-hajatnya, Allah akan tetapkan di malam itu. Yang kedua maknanya adalah malam yang sempit. Sempit apa? Sempit waktunya. Yang kedua kata para ulama, sempit karena bumi saat itu dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillah. Dan yang ketiga adalah malam rahmat. Malam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran yang lain. Oke. Selanjutnya itu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dengan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kita tadi lompat, kita masuk ke bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an karena memang temanya itu. Tapi Ustadz malam ini kasih bonus, kita masuk kepada syahrul Ramadan, syahrus siyam. Kita lihat bagaimana salafus soleh dulu berpuasa. Nah, ini salah satu juga cara untuk kita menikmati bulan suci Ramadan. Ya, kita lihat. Ada kalimat-kalimat yang indah, ada kalimat-kalimat yang ekstrim. Kalimat-kalimat yang ekstrim bagaimana salafus soleh dulu muamalah mereka dengan puasa itu. Muamalah mereka dengan puasa. Allahu akbar walillah. Kita lihat. Yang pertama dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ini dia. Apa yang beliau katakan? Ma syabi'tu munzu aslamtu. Coba sama-sama yang di rumah ikuti. Ma syabi'tu munzu aslamtu. Ya, enggak usah dinyalakan mic-nya. Ikuti saja dari rumah. Ma syabi'tu munzu aslamtu. Ya Allah, bagaimana kita lihat salafus soleh terdahulu membiasakan diri mereka untuk berpuasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kita lihat anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Ibnu Umar sebutannya.
Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan rasa kenyang semenjak aku mengenal Islam. Ya Allah. Anak ulangi sekali lagi. Kata Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan lagi yang namanya rasa kenyang itu semenjak aku kenal Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Semenjak beliau kenal Islam, semenjak beliau kenal syariat Islam, tidak pernah lagi merasakan yang namanya kenyang itu. Pertanyaannya, lihat kita sekarang di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba menyiapkan iftar. Ada tahu bunting, ada bakwan, ada es jeruk, ada es teh, ada apa lagi? Ada jus, ada apa lagi? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Zadzul Jalali wal Ikram wa Azim Sultan. Balas dendam. Balas dendam. Lihat orang-orang terdahulu, lihat orang-orang soleh terdahulu. Akhwat, ikhwan sekalian. Lihat. Abdullah ibnu Umar, sahabat Rasulullah, anaknya sahabat Rasulullah, yang insya Allah sudah jelas masuk ke dalam surga. Semenjak kenal syariat berpuasa, beliau tidak pernah lagi merasakan kenyang. Kayak mana? Lupa, sampai-sampai lupa saya rasa kenyang itu seperti apa. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Dzal Jalali wal Ikram. Begitulah salafus saleh terdahulu. Kita sekarang, ayo kita tanya sama masing-masing. Ada di antara kita ketika bulan Ramadan sudah lewat, bertambah berat badannya. Gimana ya? Bertambah berat badan. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa ya tadi yang mengatakan seperti itu? Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang selanjutnya kita lihat yang selanjutnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man kana hammuhu ma yadkhulu ila jawfihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Ali bin Abi Thalib, dicatat. Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa ya yang hidupnya itu hanya memikirkan apa yang masuk di dalam mulutnya, maka sesungguhnya derajat seseorang itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Nah, lihat kalimatnya indah sekali ya. Kalimatnya apa? Kalimatnya indah sekali. Barang siapa ya seseorang itu yang hidupnya hanya memikirkan apa yang masuk ke dalam mulutnya, maka sesungguhnya derajat seseorang itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Nah, orang-orang ya Allah na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah min zalik ya, banyak orang yang harus korupsi, nggak kenyang-kenyang. Pikirannya perut. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang orang yang seperti itu, maka derajat seorang itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut kita? Kotoran. Jadi derajat orang itu sama seperti kotoran. Ya Allah, ya Rahman. Jadi ya, ikhwan dan akhwat sekalian ya, teman-teman kami, sahabat-sahabat sekalian, bunda-bunda sekalian, sekarang tinggal main jari saja, ada GoFood, ada segala macamnya ya. Kalau bulan suci Ramadan, Masya Allah. Malam ini saya mau buka apa ya? Mau buka KFC misalnya. Alhamdulillah, jangan punya Yahudi. Ya. Mending kita makan nasi tiwul aja ya. Atau nasi ketan aja ya. Oh mau minum kopi, kopinya mau yang Starbucks. Jangan. Lihat para ulama terdahulu, nggak mikirkan makanan, nanti mikirkan makanan, nggak ada. Ibadah. Al-Quran. Kamu hari ini buka puasanya pakai apa? Saya hari ini buka puasanya pakai haus. Oh, kalau saya hari ini buka puasanya pakai dahaga. Ada berlomba-lomba untuk
Untuk apa? Untuk berbuka puasa. Dan lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana hammuhu ma yadkhulu fi jawfihi, ya, wa kana qimatuhu ma yakhruju minhu." Siapa yang pikirannya hanya makan saja, apa yang masuk ke dalam mulutnya, maka sesungguhnya derajatnya itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Ya Allah, ya Rahman, memang sudah terbiasa puasa ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, sahabat-sahabat terdahulu. Sahabat-sahabat terdahulu. Jadi memang syariat berpuasa itu memang dimaksimalkan betul oleh salafus soleh terdahulu. Ini kita lanjut, kita lihat lagi. Abi Sulaiman Ad-Darani, ya, salah satu salafus soleh yang hidup di zaman sebelum zamannya imam yang empat. Beliau mengatakan, "Idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, fala ta'kul hatta taqdiyaha. Fa innal akla yughayyirul aql." Nah, ini ilmu dari beliau, Abu Sulaiman Ad-Darani, bisa ditulis. Nah, ini mahasiswa ya, bisa ditulis nih, bisa ditulis, penting sekali nih. Apa kata beliau? Idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, apabila keinginan kalian, baik keinginan dunia dan di akhirat, ya, ingin direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ta'kul hatta taqdiyaha, maka jangan perbanyak makan. Maka jangan perbanyak makan. Artinya apa? Perbanyak berpuasa. Kenapa kok seperti itu Imam Abu Sulaiman? Karena kata beliau, fa innal akla yughayyirul aql. Karena sesungguhnya terlalu banyak makan itu akan mengubah kecerdasan otak kita atau mengubah kecerdasan intelektual kita. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Yang mau nilai IPK-nya tinggi, jangan banyak makan. Akhwat, ya. Yang mau lulus dengan cum laude, ya, jangan banyak makan. Artinya apa? Banyak berpuasa. Begitulah salafus soleh, dan banyak lagi cerita-cerita salafus soleh. Bagaimana salafus soleh itu memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran, menikmati Ramadan dengan Al-Quran, dan bagaimana salafus soleh dulu memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan berpuasa. Dan masuk lagi pada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ayat yang selanjutnya yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Apa kata Allah? Barang siapa yang berdoa mengharapkan kebaikan dariku, ketahuilah, katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku sangat dekat dengan orang yang berdoa itu. Pertanyaannya adalah, fama huwa ahwaluna? Di mana posisi kita dengan salafus soleh terdahulu? Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Paling tidak kita menjadikan salafus soleh terdahulu qudwah kita, uswah kita, untuk kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran, untuk kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan puasa kita, untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan doa-doa dan hajat-hajat kita. Dijelaskan ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Doa-doa yang dianjurkan. Yang pertama, doa al-maksurat. Jangan ditinggalkan al-maksuratnya. Jangan ditinggalkan apa? Jangan ditinggalkan al-maksuratnya. Nah, doa-doa di al-maksurat itu, di sini dijelaskan ya, doa-doa dalam al-maksurat itu, di dalamnya itu terdapat doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan derajatnya itu sahih semua. Contoh doanya di sini disebutkan, doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal
wal kasal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, minal ajzi, dari rasa lemah, wal kasal, dan rasa malas. Dan rasa malas. Wal jubni wal harami wal bukhl, dan dari rasa takut, wal haram, dan rasa letih, wal bukhl, dan rasa bakhil. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan masih banyak lagi doa-doanya di sini ya, masih banyak lagi. Tapi ada satu kalimat yang penting yang disampaikan oleh para ulama ya, yang ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salasatun la taruddu da'watahum. 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya Allah, sahabat-sahabat sekalian ya, maksimalkan betul nanti bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quran. Maksimalkan betul, sama-sama kita maksimalkan betul Ramadan nanti dengan berpuasa, dan yuk sama-sama kita maksimalkan bulan Ramadan itu dengan berdoa. Allah itu paling cinta, paling suka apabila hambanya berdoa kepadanya. Apalagi dia berdoa itu bukan dalam keadaan sulit saja. Banyak kita itu berdoa ketika kita sedang butuh hajat-hajat yang penting saja atau dalam kesusahan. Tapi Allah itu lebih suka ketika kita meminta kepada Allah dalam keadaan kita riang, dalam keadaan kita enak, dalam keadaan kita senang. Allah itu lebih suka. Jadi syahrul Ramadan syahrul siyam, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Kita maksimalkan, kita hadapi dengan gembira, kita maksimalkan bulan suci Ramadan dengan puasa. Syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Dan syahrul Ramadan syahrul doa, bulan Ramadan adalah bulan doa. Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah cara kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan, dan itulah cara kita untuk kita nikmat di bulan suci Ramadan, yaitu melalui puasa kita, melalui Al-Qur'an kita, dan melalui doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta'. Kami kembalikan ke pembawa acara. Kami kembalikan ke Ustadz Hadi Nur Rafiq. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakallah khair Ustadz atas penyampaiannya. Masya Allah, sangat luar biasa. Begitu banyaknya kita untuk di bulan Ramadan, yaitu untuk membaca Al-Quran, doa dan sebagainya itu. Dan kita harus maksimalkan bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi orang-orang rugi, karena nantinya bulan Ramadan kita akan dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Nah, mungkin teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi, silahkan bertanya. Ada, silahkan dihidupkan mic dan kameranya. Kalau tidak ada, insya Allah sudah paham semua. Insya Allah. Pasti ada, pasti ada. Ustaz, boleh bertanya, tapi Oke. on audio saja ya Ustaz. Ya baik, Silakan. Masya Allah, Ustaz Ulil kenal suaranya. Oh ya. Ahlan wa sahlan Ustazah Asyah ya, dari Rahmaniyah. Masya Allah, barakallahu fikum, hayakumullah ya. Masya Allah, ini spesial ya Ustazah Asyah, ini teman-teman kami Kalimantan Tengah dan bunda-bunda kita, bunda-bunda solihah dari kota Depok nih hadir semua nih. Ya. Jadi sudah mendengar tentang salafus soleh, bagaimana puasa, bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana dengan doa. Baik, silakan Ustazah Asyah. Baik Ustaz, pertanyaannya perihal Ramadan Ustaz. Selama menjalani ibadah puasa tadi Ustaz sangat anjurkan untuk perbanyak tilawah dan sebagainya gitu ya Ustaz ya. Mungkin kita biasanya sudah pasang target dari sekarang Ustaz, beberapa kali khatam gitu ya. Cuma terkadang di satu momen atau di satu kondisi
ada hal yang membuat hati itu gundah gitu Ustaz, resah atau sebagainya. Biasanya dari mood itu Ustaz akan membuat target-target ibadah yang sudah ingin dicapai itu menjadi tidak maksimal gitu Ustaz, atau Baik. bahkan sama sekali tidak dijalankan. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz untuk bisa mengontrol emosional ketika diuji seperti itu gitu Ustaz? Baik. Barakallahu fikum, hayakumullah. Terima kasih banyak ya Ustazah Aisyah atas pertanyaannya. Beliau menyampaikan bahwasanya saat biasanya kita di bulan suci Ramadan itu sudah memberikan target ya. Tapi ada satu masa saat ya, al-imanu yazid wa yanqus. Nah, ketika kita buat target tuh posisi iman kita lagi naik tuh. Tapi nanti ada masanya tuh saat posisi iman kita itu turun. Nah, gimana itu saat? Bahkan ketika turun itu saat kita sama sekali bisa dikatakan ibadah kita nggak kita lakukan. Itu kan, entah itu qiraatul Quran dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana itu caranya saat? Supaya kita bisa mengatasi kondisi-kondisi yang seperti itu. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah Ustazah Aisyah. Baik. Pertama, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini usulnya ya, akarnya di situ, akarnya di situ. Ini kondisi yang sangat umum sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di kota Makkah, di kota Makkah. Beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihantam dengan cobaan-cobaan yang tidak pernah kita rasakan saat ini. Dikatakan orang gila ketika sholat, diberikan kotoran onta, kemudian diboikot dan lain sebagainya. Dan keadaan-keadaan seperti ini, ya, ini membuat down Rasulullah SAW, turun keimanan Rasulullah SAW. Bahkan hampir-hampir Rasulullah SAW itu ya putus asa dalam berdakwah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang Rasulullah SAW lakukan untuk menghadapi itu? Dan siapa yang berperan untuk menaikkan lagi keimanan Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW menghadapi hal-hal seperti itu, Rasulullah SAW langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan kisah-kisah. Ketika Rasulullah SAW sedang down keimanannya, diturunkan kisah-kisahnya Nabi Yusuf, diturunkan kisahnya Nabi Musa, diturunkan kisahnya Ibrahim, diturunkan kisahnya Ismail alaihissalatu wassalam. Dan kondisi-kondisi seperti ini sangat fitrah sekali, sangat fitrah sekali. Nah, jadi Rasulullah SAW langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang seyogyanya ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, hendaklah kita hibur diri kita itu dengan kisah-kisah perjuangannya Rasulullah, perjuangannya para anbiya, para rasul yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya Ustazah Aisyah punya target 3 kali hatam, kemudian Ustazah Aisyah menghadapi satu kondisi yang malas sekali misalnya, yang susah sekali misalnya, mulailah dibaca kisah-kisah yang di dalam Al-Quran itu, mulailah dengan mentadaburinya. Mulailah dengan apa? Dengan mentadaburinya. Jadi nggak mesti kita di Al-Quran, di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran saja. Sesekali kita lihat terjemahnya. Sesekali kita lihat tafsirnya, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Sesekali kita lihat, baca kisah-kisahnya. Hadirkan diri kita berada dalam kisah di dalam Al-Quran itu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Ustazah Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan rahmat kepada Ustazah Aisyah, memberikan kebaikan untuk keluarga besar Ustazah Aisyah dan keluarga besar Ma'had Rahmaniyah. Amin. Cara yang kedua adalah duduklah, dekatilah orang yang sholih. Jadi memang kita nggak bisa sendiri. Kita harus berjamaah. Saat keimanan kita turun, saat target kita itu baru sampai setengah jalan, duduklah dengan orang yang saat itu posisinya dia semangat. Misalnya Ustazah Aisyah, targetnya hatam misalnya 5 kali, sudah hatam 3 kali, mau masuk ke 4 itu berat sekali, banyak kerjaan, wa ini wa itu dan ini segala macamnya.
sehingga menurunkan semangat untuk mengejar target di bulan suci Ramadan. Saat itu duduklah dengan orang soleh agar niat dan semangat kita kembali lagi seperti niatan kita pada awal-awal bulan suci Ramadan. Sehingga dengan duduknya kita dengan orang-orang soleh itu, insya Allah kita akan mendapatkan semangat lagi untuk menyelesaikan target-target kita. Kemudian yang terakhir mengamalkan apa yang kita pelajari tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita menghadapi keimanan yang sangat lemah, maka berwuduklah. Setelah berwuduk, salatlah 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dengan setenang-tenangnya. Apapun yang kita hadapi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan. Barakallahu fikum, hayakumullah Ustaz. Ada yang lain? Silahkan. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik, yang lain kalau ada silakan. Ya, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri dari Kalimantan Tengah. Oke, Afwan, suaranya kurang jelas Ukhti. Perkenalkan namanya, kemudian dari fakultas apa, Kurang jelas ya. dan semester berapa? Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Nuli. Saya pengurus kami Kalimantan Tengah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah lulus. Oh, sudah lulus ya. Tapi masih sibuk mengurus kami. Oh, sibuk. Barakallahu fikum. Mohon doanya Terus semoga ya. istiqomah. Istiqomah terus Amin. Ukhti ya. Jadi yang ingin Ane tanyakan begini Ustaz, ya saat ini kan sedang mencoba untuk memulai menghafal Al-Quran kayak gitu ya. Nah jadi kan masuk bulan Ramadan kayak gitu dan pengennya kita terus interaksi gitu ya selama bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Nah terus kadang ini yang masih dipikirkan adalah bagaimana membagi waktu gitu ya antara ziyadah hafalan kayak gitu terus murojaah sama tilawah seperti itu. Belum lagi pengen banget gitu untuk belajar mentadaburi Al-Quran kayak gitu. Dan manakah yang lebih utama gitu ya Ustadz ya, apakah tilawah, ziyadah gitu ya atau murojaah selama bulan suci Ramadan ini kayak gitu. Mungkin selanjutnya minta tipsnya gitu ya untuk membagi waktu gitu agar bisa seimbang kayak gitu. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan untuk antum, berikan kekuatan, berikan kebaikan insya Allah ya. Baik, ini pertanyaan yang dahsyat dan pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Sering sekali ditanyakan. Ustadz, bulan Ramadan ya, mana yang lebih afdol ini Ustadz? Anda ngejar tilawah atau ngejar ziyadah atau ngejar murojaah atau ngejar tadaburnya Ustadz? Mana nih Ustadz yang harus Anda kejar ini? Baik, luar biasa. Dan bagaimana cara membaginya Ustadz? Oke, mumtaz, barakallahu fikum. Hakikatnya huwa. Jadi ukhti, hakikatnya sama. Antum sudah memaksimalkan Ramadan dengan seluruh aspeknya. Ya tilawahnya, ya ziyadahnya, ya murojaahnya, ya tadaburnya. Ya tadaburnya. Tapi pertanyaannya, mana yang harus Anda banyakkan porsinya? Yang harus Anda banyakkan porsinya. Kalau kita melihat salafus soleh yang ada tadi cerita-cerita salafus soleh tadi, mereka betul-betul tilawah karena mereka sudah hafal. Mereka sudah hafal. Mereka sudah faham. Mereka biasa menyampaikan majelis tadabbur Al-Quran. Jadi memang beliau mengisinya dengan apa? Dengan tilawah, tapi tilawahnya itu dengan hafalan. Dengan hafalan. Lalu bagaimana dengan kami, Ustaz? Bagaimana dengan kami? Apakah kami harus ngejar tilawah seperti salafus soleh terdahulu? Apa kami harus terus lanjut hafalannya? Kalau Ana menyarankan, ya, antum terus ditambah hafalannya dan ditambah murojaahnya, ditambah tilawahnya dan ditambah tadaburnya.
melebihi bulan-bulan sebelumnya. Melebihi apa? Melebihi bulan-bulan sebelumnya. Karena antum sudah melakukan semuanya. Ziyadah sudah, tilawah sudah, murojaah sudah, tadabbur sudah. Itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan antum harus tambah semua itu. Harus apa? Harus tambah semua itu. Tapi boleh kita urutkan. Tapi boleh apa? Boleh kita urutkan. Yang lebih diutamakan ketika bulan suci Ramadan itu adalah yang sudah punya hafalan, maka dia wajib untuk terus memurojaah hafalannya. Itu yang pertama, karena dia sudah punya hafalan. Sudah punya hafalan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan, Ustadz tidak menyarankan untuk ziyadah. Ziyadah itu terakhir. Jadi setelah murojaah hafalan yang sudah antum miliki, antum ikuti dengan memperbanyak tilawah. Murojaah yang lebih banyak, yang nomor 2-nya adalah tilawah. Yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur apa? Tadabbur Al-Quran. Baru yang terakhir antum ziyadah. Baru yang terakhir antum apa? Antum ziyadah. Nah, nanti setelah lewat bulan Ramadan, baru antum nanti tambah lagi ziyadah. Jadi yang pertama murojaah, kedua tilawah, ketiga tadabbur, baru yang terakhir ziyadah. Bagaimana pembagian waktunya, ukhti sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, ikhwah sekalian, ya. Di siang hari, ya, di siang hari antum punya kegiatan kuliah, punya kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Tidak ada waktu lain kecuali di malam harinya atau di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu antum sholat qiyamul lail, disitulah murojaah antum. Setelah sholat qiyamul lail, murojaah antum, murojaahnya sudah selesai. Baru antum nanti tilawah. Setelah tilawah, ditadaburi ketika tilawahnya. Ditadaburi. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dalam tilawah saya itu lihat artinya, laisu sawa'a, beda, ya, tidak sama, ya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatu, ya, antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Tidak sama, tidak sama. Oh, Masya Allah. Ada keutamaan orang yang baca Al-Qur'an. Beda dengan orang yang tidak baca Al-Qur'an. Tapi yang lebih dahsyat, ukhti, adalah antum tambah murojaahnya, antum tambah ziyadahnya, antum tambah tilawahnya, dan antum tambah tadabbur. Begitulah salafus shalih. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai ya, insyaallah. Satu pertanyaan lagi, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, insyaallah. Baik, syukran. Ada lagi teman-teman? Anda masuk ya? Ya, tafadhol. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama Ana Anissa. Ya, ahlan wa sahlan. Pengurus daerah kami Palangkaraya kayak gitu Ustadz. Allahu Akbar. Ya, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi harus betul-betul sekarang jadi ujung tombak. Ya, harus betul-betul dengan Al-Qur'an. Enggak boleh dengan TikToknya. Nggak boleh dengan bucinnya, nggak boleh dengan rebahannya. Nih, antum nih pejuang-pejuang pemuda-pemuda. Di sini ada bunda-bunda kita ya, ada senior-senior kita. Beliau sampai sekarang masih berjuang. Antum di sini ada Bunda Era, di sini ada Bunda Arini, sampai sekarang masih berdakwah beliau. Mengajarkan orang. Ya ini bukan cerita kosong, ini bisa dilihat ya. Ini ada Bunda Sri Herawati, ini bunda kita. Sampai sekarang beliau, ukti-ukti sekalian, masih mengajarkan tahsin yang benar. Beliau punya komunitas yang besar. Sampai sekarang ini penyemangat bagi kita yang muda-muda ya. Jangan banyak rebah-rebahan ya. Akhwat kami, ikhwan kami ya. Di sini ada Bunda Arini. Ini Bunda Arini udah sampai ke Sulawesi mendakwahkan Al-Qur'an kemana-mana beliau. Timnya kuat, solid sekali. Nah, kita yang muda-muda nggak boleh ini santai-santai dengan Al-Qur'an ya. Beliau ini ya ini orang-orang hebat semua beliau ini ya. Sudah merasakan asam, asin,
apalagi Bunda ya, nano-nano rasa kehidupan ya, sudah merasakan semua. Kita masih jauh, ini harus semangat ya. Nah, barakallah ya, Ukhti Nur Anissa ya, ayo semangat semua ya. Kita malu disaksikan oleh senior-senior kita kalau nggak semangat, oke? Siap, silakan, Ustaz. Ukhti Nur Anissa silakan. Baik, yang ingin Anda tanyakan Ustadz, Ya. Sekarang kan kalau di Palangkaraya itu lagi musim vaksinasi kayak gitu Ustadz. Nah mungkin kalau di bulan Ramadan itu kan lagi puasa, kalau divaksin tuh gimana sih hukumnya kayak gitu Ustadz. Baik. Terus yang Barakallahu kedua fikum. Ustadz, Barakallahu fikum. gimana sih untuk selalu beristiqomah setelah Ramadan kayak gitu Ustadz, terkait amalan-amalan yaumi yang sudah kita targetkan selama Ramadan kayak gitu kayak. Soalnya kan biasanya kalau misalnya habis Ramadan tuh kita mikir kok nggak kayak Ramadan yang biasanya tilawahnya sehari berapa juz, ini berkurang kayak gitu kan ya Ustadz. Nah, mungkin gimana sih caranya biar istiqomah kayak gitu. Katanya kalau misalnya orang yang menang ketika Ramadan itu bisa istiqomah sampai setelah Ramadan kayak gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum ya, Ukhti Anissa ya. Dari awal-awal menghubungi Ustadz ya, barakallah, sehat selalu Ukhti Anissa ya. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan. Pertama berkaitan dengan vaksinasi ya. Ana kira tadi antum mau bilang di Palangkaraya lagi musim banjir Ustadz. Rupanya musim vaksin ya. Oke, insya Allah nggak banjir ya. Banjir nggak di Palangkaraya? Banjir nggak? Nggak ya, insya Allah. Barakallah. Alhamdulillah, kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak banjir bencana sehat-sehat semua ya. Apalagi masuk bulan suci Ramadan ya. Tadi ya. Mohon doanya di NTT ya. Dan lain sebagainya. Baik, berkaitan dengan vaksinasi, suntikan ya, suntikan. Ini jumhur ulama, ini ada perbedaan pendapat ya. Jumhur ulama ada berbeda pendapat di sini. Yang pertama berpendapat tentang, kan dalam hadisnya disebutkan apa yang masuk ke dalam mulut kita, baik itu berbentuk cairan atau berbentuk makanan, itu baru membatalkan. Kalau tidak, maka tidak batal. Tidak batal. Nah, ini tapi pendapat yang lemah. Pendapat apa? Pendapat yang lemah. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh kita disuntik, apalagi vaksinasi. Vaksinasi itu kan untuk mendapatkan kekebalan tubuh supaya tubuh kita lebih sehat. Ada orang yang berpuasa, dia lemah sekali, lemes. Tapi ketika disuntik untuk tambah gizi dan lain sebagainya, dia jadi semangat. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan ketika dalam kondisi puasa kita tidak boleh disuntik. Bentuknya apapun itu, mau bentuk gizi dan lain sebagainya, vaksinasi dan lain sebagainya, tidak boleh. Tapi ada pendapat yang membolehkan karena dalilnya adalah apa yang masuk ke dalam mulut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak mengikut jumhur, kalau mau divaksin jangan di siang, di malam. Nah, baru itu lebih aman. Lebih aman. Kalau di siang hari jangan. Nah, itu jumhur ulama. Itu ma'ruf, ini sering ditanyakan juga, ma'ruf. Banyak yang bertanya. Nah, di Arab Saudi itu ditanya, "Ya Syekh, kaif hal in kana yani nahtaj ila an nataghadhi." Ada ghidha ya. Ghidha itu artinya gizi. Ditambah gizi dengan suntikan itu boleh enggak? Nah, dijelaskan bahwa kalau jumhur ulama tidak membolehkan, tapi ada sebagian yang membolehkan, tapi itu lemah sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau mau vaksinasi berarti dia di malam hari, jangan di siang hari. Ustadz, kalau malam hari kan nggak ada disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya, berarti nggak usah di Ramadan, nanti habis Ramadan aja. Habis Ramadan. Baik, pertanyaan yang kedua, Ustadz, sering sekali Ustadz kami itu mengalami, kita semua mengalami. Di Ramadan itu ibadah bangun malamnya luar biasa, bisa bangun jam 1, setengah 1 ya, jam 2, jam 3 misalnya ya. Nah, bisa puasa, tapi setelah selesai Ramadan kok malah justru jauh sekali. Nah, ya sering kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Maka para ulama mengatakan Ramadan al-madrasah. Ramadan madrasah. Ramadan itu adalah sekolah kita untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Seharusnya kalau kita sekolah, kita lulus. Kita lulus. Lulus di sekolah kita itu dengan predikat baik. Bukan justru kita nggak lulus. Tanda orang yang lulus adalah ketika dia selesai bulan suci Ramadan, 11 bulan ke depannya, dia bisa mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Tanda dia nggak lulus, ketika lewat bulan suci Ramadan, lewat semua ibadah. Lewat semua ibadah. Begitu juga kita bisa analogikan dengan haji dan umroh. Haji dan umroh itu, kalau orang mendapatkan umroh yang makbulah, apa-apa yang dia lakukan ibadahnya, sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, dia bisa jamaah, ya, dia bisa memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ketika pulang umroh, dia bisa melanjutkan apa yang dia lakukan ketika umroh. Berarti umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan haji. Haji mabrur. Orang yang mendapatkan haji mabrur, kata para ulama, salah satu tandanya adalah dia menjadi lebih solih ketika pulang dari haji. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan yang sempurna, Ramadan yang baik, ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, meninggalkan bulan suci Ramadan, ya, amalan-amalan, ibadah-ibadah, semangatnya, kesabarannya, keistiqomahannya, kemujahadahannya yang dia lakukan di bulan suci Ramadan, itu juga terus mengalir di 11 bulan setelah Ramadan. Oke, Ustaz, kalau masih dalam kondisi seperti itu, kami tahu itu, Ustaz. Kami tahu itu. Tapi gimana caranya itu, Ustaz? Bagaimana caranya? Sekali lagi, caranya adalah duduklah dengan orang-orang solih. Duduklah dengan orang-orang solih. Kalau kita duduk dengan orang solih, insya Allah kebaikan-kebaikan yang solih itu akan terus mengalir. Ketika semangat kita turun, melihat teman kita yang solih, insya Allah kita sama-sama solih. Tapi kalau kita solih duduk dengan orang-orang yang ibadahnya lemah, kita akan lemah juga. Harusnya kita yang memberikan warna yang baik kepada orang-orang yang tidak soleh itu, atau yang membutuhkan usaha lebih untuk menjadi orang yang soleh. Dan cara selanjutnya adalah pelajari betul fadilah-fadilahnya. Fadilah Qiyamul Lail dipelajari betul. Apa sih keutamaannya Qiyamul Lail itu di Ramadan kita lakukan. Di luar Ramadan bisa juga kita lakukan. It'amut ta'am lil masakin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin di bulan suci Ramadan, itu fadilahnya besar. Apa fadilahnya kalau kita lakukan juga di luar Ramadan? Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apa fadilahnya? Nah, secara ukhrawiyah, secara akhiratnya seperti ini. Secara kesehatan, kita pelajari juga orang yang berpuasa itu seperti ini. Kita biasa puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, atau puasa Daud. Ada semua fadilah-fadilahnya. Kalau kita pahami fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, insya Allah itu akan terus berlanjut ibadahnya itu di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bunda, ya, barakallahu fikum, hayakumullah. Ada Bunda Rusmini juga ya, hadir ya, Masya Allah. Barakallah. Ya, ada tulisannya Bunda ya, barakallah. Oke, kami kembalikan ke Ustadz Hadi Nur Rafiq. Silakan Ustadz. Ini Ustadz kita nih ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak ya? Kalau ada pertanyaan. Satu lagi ya? Satu lagi, silakan. Tafadhol. Ada? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Ustadz Hadi Nur Rafiq. Kayaknya tadi ada yang bersuara, nggak ada ya? Nggak jadi? Nggak jadi. Baik. Mungkin udah Ustadz. Oke. Baik, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Baik, sebelum Ana tutup, Ana ucapkan sekali lagi barakallahu fikum kepada keluarga besar kami Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya, yang sudah menginisiasi acara ini, dan ini sudah rutin ya setiap Ramadan. Dan Ana ucapkan juga kepada
Jazakumullah khairan jazak, hayakumullah, barakallahu fikum kepada bunda-bunda ya. Bunda Arini, Bunda Era, bunda-bunda yang lain yang mungkin Ana tidak bisa sebutkan. Nah, di sini juga ada Ustadz Taufik, ada Ustazah Asya, nah, kemudian teman-teman dari Ikhwan Quran Center, teman-teman dari Rahmaniyah ya. Barakallahu fikum, hayakumullah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana hab lana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا شهر رمضان. اللهم ارزقنا اجتهادا وصبرا واستقامة في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يجتهدون في عبادتك يا الله في هذا الشهر شهر رمضان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الصيام الذين يدخلون في الجنة من باب الريان. اللهم ارزقنا من أهل القرآن
اللهم ارزقنا من أهل القرآن واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbi, ya Fatah, ya Razak, ya Rahim, ya Aziz, ya Dzal Jalali wal Ikram, azimi sultanik. Ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan taufik-Mu dan ridha-Mu ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tutupilah segala aib-aib kami ya Allah. Tutupilah dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami ahlul khair, orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, sudah dekat bulan suci Ramadan ya Allah. Rizkikanlah kami bulan suci Ramadan ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mampu memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang banyak ya Allah. Ibadah-ibadah yang ikhlas ya Allah. Ibadah-ibadah yang Engkau terima ya Allah. Baik dari salat kami, puasa kami ya Allah, bacaan Al-Quran kami, tilawah kami ya Allah, rukuk kami, sujud kami, sedekah kami, zakat kami, infak kami ya Allah. Terimalah seluruh ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa malas ya Allah, untuk terus beribadah, sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Kuatkanlah kami dalam berpuasa ya Allah, kuatkanlah kami untuk bangun malam ya Allah, kuatkanlah kami untuk membaca Al-Quran ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang mana surganya itu bertuliskan pintu Rayyan ya Allah, khusus bagi orang-orang yang berpuasa ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu dari pintu Rayyan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisabmu ya Allah, tanpa siratmu ya Allah. Kami masuk ke dalam surgamu dengan kecepatan kilat ya Allah, bahkan lebih cepat dari kilat ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang memegang panji-panji nabimu ya Allah, panji-panjimu ya Allah, bendera Rasulullah SAW, bendera kaum muslimin ya Allah, yang mana seluruh manusia akan berkumpul dari yang pertama kali diciptakan dan yang paling terakhir diciptakan. Kami berdiri paling depan ya Allah, bersama Rasulmu ya Allah, Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kumpulkanlah kami nanti di syurgamu ya Allah, bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang soleh, bersama Anbiya, bersama Rasulmu ya Allah, bersama orang-orang syahid ya Allah, bersama-sama orang-orang yang melakukan kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami penduduk syurga yang masuk ke dalam surga tanpa hisabmu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah segala aib-aib kami Allah. Kami termasuk orang yang bertaubat ya Allah. Kami termasuk orang yang bertaubat ya Allah. Kami termasuk orang yang bertaubat ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kami menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesungguhan, berikanlah kekuatan ya Allah, berikanlah ketabahan ya Allah kepada keluarga besar kami Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya Allah. Berikan Palangkaraya ya Allah. Berikanlah mereka kesungguhan ya Allah. Berikanlah mereka kesungguhan ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran ya Allah. Berikanlah mereka keistiqomahan ya Allah, agar mereka menjadi tentara-tentara Allah yang paling depan membela agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada bunda-bunda kami ya Allah. Berikanlah mereka keistiqomahan ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Tinggikanlah derajat mereka ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah ketakwaan kami ya Allah, kuatkanlah keistiqomahan, kesabaran dan kemujahadan kami untuk terus dekat kepadamu ya Allah melalui bulan suci Ramadan ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Syukran jazakallah khairan kasir. Ustadz Ahmad Balil Absar yang bersamai kami Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Tengah dalam Tarhib Ramadan. Insyaallah semoga ilmu yang Ustadz sampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan menjadi keberkahan untuk kami Kalimantan Tengah. Afwan minkum kalau kami melaksanakan kegiatan banyak kendala dan salah. Semoga kita semuanya dapat mempererat silaturahim kembali dan bisa bertemu di lain waktu, dan tentunya kita bisa bersama-sama berkumpul di surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak terasa kita telah mengakhiri Tarhib Ramadan. Saya sedikit ada pantun, teman-teman. Di dapur ada wajan, makanannya ditaruh sampan, berhubung sebentar lagi kita masuk Ramadan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan.
kami segenap keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di Ramadan ini bisa lebih baik dari sebelumnya dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat menjelajahi keberkahan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, teman dan akhwat sekalian, budak-budak sekalian, ustaz-ustaz sekalian. Barakallahu.